Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 3, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Adapun submaterinya yaitu tentang Allah Maha Esa. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kamu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Guru Cerdas agar kamu tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang dihadirkan di dalam channel ini, yang insya Allah nantinya akan bermanfaat bagi kamu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kamu. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Esa artinya adalah satu, yaitu Allah itu hanya satu saja dan tidak ada dua dan tidak ada tiga. Jadi Allah itu adalah tunggal, Dia itu adalah satu. Nah, kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Selain itu, Allah juga Maha Pemberi. Allah akan memberikan karunia kepada semua makhluknya yang Dia ciptakan dan yang Dia kehendaki, asalkan manusia itu mau berusaha dan berdoa untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, perhatikan gambar ini. Ada seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah. Anak ini berkata, "Karena Allah itu adalah Tuhan kita yang Esa dan Maha Pemberi, maka kita harus menyembah kepada Allah serta berdoa kepadanya." Kemudian di gambar yang kedua, ada seorang anak yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita juga harus saling mengasihi dan memberi kepada sesama, terutama kepada orang yang membutuhkan bantuan. Kenapa? Karena ini adalah sebagai wujud penghayatan sikap kita terhadap sifat Allah yang Maha Pemberi. Nah, apa nih kata ibunya nih yang diberi ya? "Terima kasih," katanya. "Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berlipat ganda kepada kamu, wahai anak soleha," kata ibunya. Dan ibunya itu betul, bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, maka sesungguhnya Allah pun akan memberikan kepada kita berupa pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah yang tidak akan disangka-sangka oleh kita, asalkan kita memberinya secara ikhlas dan tanpa pamrih. Allah Maha Esa artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Al-Ahad, hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Ketika kita menyembah atau menuhankan makhluk Allah, maka kita sudah berbuat musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah, dan itu adalah satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya, karena Allah adalah Tuhan yang satu, maka tidak mungkin Allah itu memiliki anak, karena anak Allah itu akan menjadi Tuhan juga, dan itu menjadi sesuatu yang mustahil. Karena itu Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Maksudnya tidak diperanakan itu Allah itu tidak memiliki orang tua, dan Allah tidak diciptakan karena Allah lah yang menciptakan. Tidak seperti halnya kita manusia, kita harus memiliki ayah dan harus memiliki ibu, dan kelak nantinya kita juga akan memiliki anak. Ya, Allah itu berbeda dengan kita karena kita adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik atau Sang Pencipta. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah karena Allah berbeda dengan makhluknya. Sebagai contoh, kalau seorang misalkan pengrajin kursi, apakah pengrajin kursi itu menjadi mirip kursi? Tentu saja tidak, karena yang membuat kursi itu pastinya berbeda dengan yang dibuatnya.
Misalkan penjahit baju, apakah penjahit baju menjadi mirip seperti baju? Oh, tentu saja tidak, karena yang membuat itu menjadi lebih baik dibandingkan yang dibuat. Maka dengan kita memahami bahwa Allah itu esa, maka kita harus mau dan mampu untuk beribadah kepada Allah semata. Yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Adapun untuk submaterinya adalah Allah Maha Pemberi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, like, kemudian share channel Guru Cerdas agar kamu tidak ketinggalan informasi dan pembelajaran PAI untuk masa yang akan datang. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada sebuah gambar. Di dalam gambar ini ada beberapa orang sedang memberikan barang kepada orang yang membutuhkan. Coba kita lihat, bapak ini bilangnya apa ya? Nah, kata bapaknya, sebagai seorang muslim, kita harus saling mengasihi dan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, kemudian ibunya menjawab, karena Allah adalah yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua kebutuhan manusia. Allah memiliki nama Al-Wahhab. Nah, apa arti Al-Wahhab itu? Al-Wahhab artinya adalah bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Misalkan kita sebagai seorang manusia, kita diberikan karunia oleh Allah dari hal yang kecil, misalkan udara yang kita hirup, kemudian tanah yang kita pijak, matahari yang kita rasakan, cahaya yang bisa membuat kita menjadi melihat. Itu semua adalah karunia Allah kepada semua makhluknya. Nah, termasuk kepada kita, termasuk juga rizki-rizki ya. Misalkan kita bisa makan pagi, kemudian orang tua bisa membeli pakaian, semuanya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Karena Allah memiliki sifat Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi, Allah memberikan segala sesuatu itu tidak memerlukan balasan dari manusia. Karena Allah sesungguhnya tidak memerlukan sesuatu apapun dari makhluknya, termasuk dari kita, ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan sebenarnya itu bermanfaat bagi kita sendiri, karena ibadah tersebut itu tidak memberikan efek apapun terhadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan dari makhluknya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu kadang melalui doa yang kita ucapkan atau doa yang kita panjatkan, tetapi kadang-kalanya Allah memberikan segala sesuatu itu tanpa kita minta pun Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka Allah memberikan itu kepada kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Ketika kita berdoa, kita menginginkan sesuatu dari Allah, tetapi belum tentu bahwa sesuatu yang diinginkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Tetapi Allah mengetahui apa yang lebih baik bagi kita, maka itu yang diberikan kepada kita. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang berdoa kepada Allah. Kita lihat yuk apa kata anaknya. Nah, kata anaknya, kita harus berdoa kepada Allah karena Dia akan mengabulkan doa kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi ada satu syaratnya kalau mau doa dikabulkan. Yang pertama kita harus berusaha, yang kedua kita tidak putus berdoanya. Jadi jangan merasa bosan untuk berdoa kepada Allah, karena Allah akan memberikan apa yang kita mau, tetapi Allah akan lebih memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pemberi. Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Janganlah jadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu orang yang bakhil, terlalu cinta diri sendiri sehingga melupakan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya bahwa kita memberikan sesuatu itu lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu itu karena ingin diberi sesuatu lagi, tetapi ketika kita memberikan sesuatu maka ikhlaskan saja, berikan saja, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Nah, yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau tanpa disuruh. Jadi itu harus keluar dari hati nurani kita sendiri. Ketika kita melihat sesuatu misalkan yang membutuhkan, maka kita sebagai seorang manusia apabila memiliki, maka kita berikan hal tersebut selama itu tidak merugikan diri kita sendiri. Nah, yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu baik, tetapi itu harus juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya mampu memberi 1.000, maka kita bantu 1.000. Kalau kita tidak mampu memberi dengan uang, maka kita bisa memberi dengan tenaga. Tetapi kalau kita tidak mampu memberi dengan uang, tidak mampu memberi dengan tenaga, maka kita juga bisa memberi dengan doa, itu pun sudah cukup. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu memberi dengan mengasihi kepada sesama manusia. Assalamualaikum.